Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, gimana puasa hari ini? Mudah-mudahan menjadi puasa yang makbul ya. Udah lama nih Ana nggak berjumpa dengan sahabat Jundu tentang untuk membuat konten-konten religi, konten tentang kisah teladan dan syurah nabawi dan lainnya. Insya Allah hari ini Ana akan membuat konten tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, saat ini Anda sedang di ruangan Fatih Ghazi Edu, di mana ini adalah agen resmi untuk kuliah di PTN Negeri. Bagi kalian yang lulusan SMA, bisa nih daftar ke sini untuk kuliah di negeri. Yuk, daftar. Nih listnya ada di sini. Dah cukup iklannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke dalam keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memang peleh untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sangka, untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sulit. Itu nggak semua orang bisa mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terbukti dari kita semua ini, bahkan kita mengerjakan sesuatu hal itu pun juga biasanya tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tahu pahala dan hikmah dan keberkahan dan lainnya. Mudah-mudahan kali ini Ana akan menyampaikan seberapa besar keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tanqihul Qaul itu banyak dijelaskan tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Atha dari Jabir ibn Abdullah yang berkata, ketika turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, awan-awan lari ke timur dan angin menjadi tenang sedangkan laut bergolak. Hewan-hewan mendengarkannya dan setan-setan dilempari dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi perkasaannya bahwa tidaklah disebut namanya atas penyakit melainkan Dia menyembuhkannya, dan tidaklah disebutkan namanya atas sesuatu melainkan Dia memberkatinya. Dan barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ia pun masuk surga. Keterangan ini disebutkan oleh Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitanu kama yazubur rasasu 'alan nar." Tidaklah seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melainkan setan meleleh seperti timah meleleh di atas api. Berkata Qais ibn Hajjaj, setanku berkata kepadaku, aku masuk padamu dan bentukku seperti unta, sekarang aku seperti burung pipit. Aku berkata, mengapa begitu? Setan menjawab, engkau lelehkan aku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kirama katibina an yaktubu fi diwanihi arba'iyah hasanah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikatnya yang mulia dan pencatat amal agar menulis dalam lembaran catatannya 400 kebaikan. Diceritakan bahwa Bashar al-Hafi melihat sepotong kain bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, sedang ia mempunyai 3 dirham. Kemudian ia membeli minyak wangi dan mengharumkannya. Kemudian terdengar suara gaib, sebagaimana engkau harumkan nama kami, maka kami akan mengharumkan namamu. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala zayyana as-sama'a bil kawakib, wa zayyana al-malaika bi Jibril, wa zayyana al-jannata bil huri wal kusur, wa zayyana al-anbiya'i bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa zayyana al-ayyam bi yaumil jum'ah, wa zayyana al-layali bi lailil qadar, wa zayyana al-shuhura bi syahr Ramadan, wa zayyana al-masajid bil Ka'bah, wa zayyana al-kutuba bil Qur'an, wa zayyana al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi langit dengan bintang-bintang dan menghiasi para malaikat dengan Jibril dan menghiasi surga dengan bidadari dan istana-istana dan menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad SAW dan menghiasi hari-hari dengan hari Jumat dan menghiasi malam-malam dengan Lailatul Qadar dan menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan dan menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah dan menghiasi kitab-kitab dengan Al-Quran dan menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abi Wasil dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari malaikat penyiksa yang berjumlah 19, hendaklah ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ia terdiri dari 19 huruf, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap huruf darinya sebagai perisai terhadap satu orang dari mereka. Nabi SAW bersabda, man qala Bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi
Barang siapa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengampuni dosanya yang terdahulu. Yang dimaksud doa terdahulu adalah dosa-dosa kecil. Seorang ahli ilmu telah menyusun masalah-masalah yang disunnahkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ia berkata, menyebut nama Ar-Rahman yang Maha Agung ditetapkan bagi kita, maka seringlah menyebutnya. Seperti orang yang makan dan minum, dan ketika membasuh anggota di waktu bersuci, dan di waktu naik kendaraan, juga boleh menurut syarat. Di darat atau di laut, kemudian bagi yang masuk ke masjid atau rumahnya, dan ketika berpakaian, dan melepas baju, serta menutup pintu rumah, dan memadamkan lampu dan menggauli istrinya. Pada saat menaiki mimbar, memejamkan mata mayit, kemudian di liang lahat, saat masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi, dan ketika memulai tawaf di Ka'bah yang dimuliakan oleh Rahman, dan ketika berwudu, kemudian tayamum, atau di waktu menyembelih hewan, dan maka tekunilah sebagai kekasih yang setia, salawat dan salam atas As-Mustafa yang dipilih sebagai manusia termulia. Nah, demikianlah keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di segala aktivitas kita, bisa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan keberkahan dan menjadi sunnah bagi kita semua yang diwasiatkan dan diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita coba mulai dari sekarang, pelan-pelan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dari mulai makan, minum, dan lain-lainnya, segala aktivitas kita, sehingga kita membawa keberkahan. Ada sebuah cerita yang sangat menarik yang pernah saya dapat dari guru-guru, walaupun cerita ini banyak versinya, tapi intinya ada sebuah keluarga di mana suami istri, ya istrinya ini adalah istri yang solehah, dan istri ini sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan apapun. Nah, sehingga lakinya, suaminya itu merasa jengkel terhadap istrinya yang sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena rasa penasarannya apa sih manfaat dari membaca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga perhiasan yang ada di lemari istrinya itu dibawa keluar dan dibuang ke sebuah sumur. Karena kebiasaan seorang istrinya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika membuka lemari, istrinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata perhiasan yang dibuang oleh suaminya masih ada. Dan ketika itu suaminya merasa terheran dan kaget-kaget. Dan ini Masya Allah, saat itu suaminya ikut mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama istrinya. Itulah keberkahan dari karomah daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi kita pun juga bisa merasakan hal itu dengan keberkahan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, demikian sahabat Jundu, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Jundu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.